Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue nastar. Langsung saja kita simak videonya. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Saya memakai 350 gram tepung protein rendah, 50 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk, 100 gram margarin, 150 gram mentega, 75 gram gula halus. Gula halus ini saya dapat dari gula pasir yang saya blender. Kemudian setengah sendok teh vanili dan 3 kuning telur. Untuk bahan olesannya saya memakai 1 kuning telur, saya tambah dengan 1 sendok makan madu dan beberapa tetes pewarna kuning. Untuk madu bisa diganti dengan susu kental manis. Sekarang kita ke proses pembuatan. Siapkan wadah dan masukkan mentega, margarin, dan gula halus. Kemudian kita mixer beberapa detik saja agar ketiga bahan ini bisa tercampur. Mixer dengan kecepatan rendah saja. Setelah itu masukkan telurnya. Mixer lagi untuk beberapa detik dan pastikan juga telur ini tercampur ke dalam adonan tadi. Jika tidak ada mixer, kita bisa mencampurkan mentega, margarin, gula, dan telur dengan cara diuleni ya, atau kita aduk dengan spatula. Kita sisihkan dulu adonan ini, kemudian langkah kedua kita campurkan terigu, maizena, susu bubuk, dan vanili, kemudian kita ayak. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan campuran tepung terigu ini sedikit demi sedikit ke dalam adonan margarin tadi. Aduk rata dengan menggunakan sendok kayu atau spatula. Ketika semua bahan sudah tercampur, adonannya ini saya diamkan dulu selama 30 menit sebelum saya pulung. Sementara itu, kita siapkan dulu loyang untuk memanggangnya dan kita olesi alas loyang ini dengan margarin atau mentega. Nah, saya rasa adonannya sudah siap, tapi sebelumnya kita siapkan dulu selai nanas sebagai isian nastar. Ini sudah saya gulung kecil-kecil dan selai nanas ini saya buat sendiri. Untuk cara pembuatannya bisa klik link yang ada di deskripsi box di bawah. Baiklah, sekarang kita ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan dan beri selai nanas, lalu bentuk adonan menjadi bulat. Letakkan berjarak
Di atas loyang olesi dengan kuning telur, lalu panggang dengan oven. Di sini saya menggunakan oven tangkring ya. Di sini saya memanggangnya dengan menggunakan api kecil. Dan untuk lama pemanggangannya sendiri, untuk saya di sini sekitar 20 menit. Nastar ini masih setengah matang ya. Saya ambil dari oven untuk saya olesin lagi bagian atasnya dengan kuning telur agar nanti ketika matang hasilnya semakin cantik. Setelah 20 menit saya panggang, ini hasil nastarnya yang sudah matang. Adonan nastar ini selain saya bentuk bulat, juga saya bentuk menggunakan cetakan seperti ini. Ini cetakan keranjang. Jadi cara membuatnya gampang saja ya. Olesi cetakan keranjangnya dengan mentega atau margarin. Lalu kita beri adonan, kita bentuk sesuai dengan cetakannya. Untuk tengahnya di sini saya isi dengan selai stroberi. Ini hanya variasi bentuk saja ya dari nastar yang biasanya berbentuk bulat. Untuk proses pemanggangannya sama, menggunakan api kecil selama 20 menit. Tapi untuk yang bentuk nastar ini tidak saya beri olesan. Ini hasilnya setelah matang. Untuk mengambil kue nastarnya, kita cukup membalikkan saja. Dan nastar ini tidak akan lengket ya di cetakannya karena tadi kita sudah olesi dengan margarin. Hasil dari resep ini, nastarnya itu garing ya di luar, tapi lembut sekali. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.